warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan pada penahapan perencanaan irigasi. Jadi dalam PowerPoint ini ada 3 subbahasan. Yang pertama ada pendahuluan, kedua tahap studi, dan tahap perencanaan. Pada bahasan pendahuluan, di sini ada proses pembangunan irigasi. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama adalah survei dan pengukuran, investigasi atau penyelidikan, desain atau perencanaan teknis, kemudian pembebasan tanah atau land acquisition, kemudian construction, selanjutnya operation dan maintenance atau pemeliharaan. Jadi dari semua tahap-tahap ini menunjukkan urutan-urutan tahap yang masing-masing terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berlainan. Tahap yang berbeda-beda tersebut tidak perlu atau merupakan rangkaian kegiatan yang terus-menerus. Mungkin saja akan ada jarak waktu di antara tahap-tahap tersebut. Kemudian perencanaan pembangunan irigasi dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan umum atau tahap studi. Tahap studi adalah tahap perumusan proyek dan penyimpulan akan dilaksanakannya suatu proyek. Aspek-aspek di dalamnya bersifat teknis dan non-teknis. Sedangkan tahap-tahap perencanaan teknis di sini sudah dibahas secara rinci mengenai aspek-aspek yang bersifat teknis. Jadi pada tabel 3.1 di sini dijelaskan ada penahapan proyek. Jadi pada tahap studi memiliki ciri-ciri utama. Pemikiran untuk mengembangkan irigasi pertanian dan perkiraan luasan daerah irigasi dirumuskan di kantor berdasarkan potensi pengembangan sungai, usulan daerah dan masyarakat. Kemudian studi awalnya memiliki ciri-ciri identifikasi proyek dengan menentukan sama dan luas garis besar skema irigasi alternatif, pemberitahuan kepada instansi pemerintah yang berwenang serta pihak-pihak lain yang akan dilibatkan dalam proyek tersebut, serta konsultasi publik. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa dari setiap tahap atau taraf itu sudah memiliki ciri-ciri utama pada tabel ini. Kemudian tahap perencanaan. Tahap perencanaan ada 2. Yang pertama adalah perencanaan pendahuluan dan perencanaan detail akhir. Ciri-ciri utama dari perencanaan pendahuluan adalah foto udara jika ada, pengukuran pada topografi atau tinggi rendahnya tanah, kemudian penelitian kecocokan tanah. Yang kedua adalah tata cara dan perencanaan pendahuluan bangunan utama, saluran dan bangunan, perhitungan neraca air atau water balance, kemudian kegiatan kantor dengan pengecekan lapangan secara ekstensif. Selanjutnya ada pemutakhiran perizinan alokasi air irigasi, selanjutnya pengusulan garis, sempadan saluran. Pada perencanaan detail akhir, di sini ada pengukuran trase saluran dan penyelidikan detail geologi teknik. Yang kedua ada pemuktahiran izin alokasi irigasi air dan pemuktahiran garis sepandan saluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Amiru dengan NIM Jenur 118325. Saya akan melanjutkan presentasi dari Asnabiyah. Saya akan mulai dari tahap perencanaan. Di tahap perencanaan terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan pendahuluan dan perencanaan akhir. Perencanaan pendahuluan ada beberapa bagian, yaitu 1. Perencanaan foto udara, dalam hal ini peta. Kemudian kedua, tata letak dan perencanaan pendahuluan bangunan utama. Dalam hal ini tata letak bangunan yang akan dibuat. Ketiga, pemuktahiran perizinan.
alokasi air irigasi, yaitu penyempurnaan surat perizinan untuk membangun suatu proyek irigasi. Keempat, pengusuran garis sempadan saluran. Kedua, perencanaan detail akhir terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Pengukuran trase saluran dan penyelidikan detail geologi teknik. Dalam hal ini penyelidikan terhadap tanah sebagai dasar dari proyek irigasi yang akan dibangun. Yang kedua, pemutahiran izin alokasi air irigasi. Ketiga, pemutahiran air sempadan saluran. Nah, di sini bisa dilihat siklus proyeknya dalam membuat suatu saluran irigasi. Yang lanjut, berikut adalah instansi-instansi yang dapat diambil data-data irigasinya, yaitu ada BMKG, BPUP, Dinas Tata Ruang Daerah, PLN Badan Tenaga Air, Departemen Pertanian, Balai Wilayah Sungai, Bapenda, dan lain-lain. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut di aspek-aspek dalam pembangunan irigasi. Lanjut di bagian D, ekonomi rencana nasional dan regional. Bagian E, sosiologi dan ekologi. Adapun urutan kegiatan proyek. Yang pertama ada SA atau studi awal, SI studi identifikasi, SP studi pengenalan, SK studi kelayakan. Lanjut PP perencanaan pendahuluan, PD perencanaan detail, dan terakhir RI rencana induk. Rencana peta petak ke air cukup. Tidak ke area dibatasi revisi pada petak, tetapi baik ke luas area irigasi, turun ke tinjau kembali data, pengumpulan data tambahan, survei dan penyelidikan tambahan untuk mencari penentuan sepadan saluran, pendahuluan turun ke perencanaan pendahuluan definitif. B. Perlu penyesuaian karena penyesuaian perencanaan pendahuluan dengan keadaan lapangan, tetapi rencana elevasi maka air di saluran tambahan, pengukur dan penyelidikan, perencanaan saluran sejajar dan perencanaan bangunan utama dan perencanaan bangunan-bangunan. C. Penelusuran alur irigasi, geodasi, geologi. Cek bangunan dan rencana penyelidikan untuk perlu penyesuaian rencana pendahuluan dengan keadaan lapangan untuk menentukan tinjauan kembali kelayakan teknis dan rencana elevasi muka air di saluran. Baik, pada slide ke-14 kita bisa lihat gambar 3.7 mengenai bagan kegiatan-kegiatan pada tahap studi detail desain lanjutan. Kita bisa lihat pada bagan tersebut terdapat kolom A, yaitu uji hidrolis. Uji hidrolis terdiri dari final perencanaan hidrolis bangunan dan jaringan utama. Setelah itu kita masuk ke perencanaan pondasi dan bangunan utama, lalu perencanaan pondasi dan stabilitas bangunan. Setelah perencanaan pondasi dan bangunan utama, kita langsung masuk ke perencanaan struktur bangunan utama. Dan setelah perencanaan pondasi stabilitas bangunan, kita juga langsung masuk ke perencanaan struktur bangunan. Setelah melalui tahap-tahap tersebut, kita langsung masuk ke final perencanaan jaringan utama. Setelah itu ada finalisasi alokasi air. Setelah itu ada pemutahiran sempen dan saluran. Setelah pemutahiran sempen dan saluran, kita masuk ke perencanaan jaringan tersier.
Setelah perencanaan jaringan tersier, kita menentukan manual O dan P. Setelah menentukan manual O dan P, masuk ke perencanaan akhir dan selesai. Dan pada slide terakhir, slide 15, mengenai persyaratan pembangunan proyek irigasi terdiri dari pertama, lokasi dan perkiraan luas daerah irigasi, kedua, garis besar rencana pertanian, ketiga, sumber air irigasi dengan penilaian mengenai banyaknya air yang tersedia serta perkiraan kebutuhan akan air irigasi, kebutuhan air minum, air baku, industri, dan rumah tangga. Keempat, deskripsi tentang pekerjaan prasarana infrastruktur baik yang sedang direncanakan maupun yang sudah ada di lokasi-lokasi alternatifnya. Dan yang terakhir, yang kelima, dampaknya terhadap pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan.